Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Identifikasi Kualitas Beras dengan Citra Digital. Untuk pendahuluan, beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional dari tahun 2019 sampai 2013, konsumsi beras di Indonesia mencapai 85.514 per kapita per tahun pada tahun 2013. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia, kebutuhan beras juga semakin bertambah. Namun, harga beras yang beredar di pasaran terus melonjak sehingga banyak pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang kurang baik. Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum tahu bagaimana cara membedakan beras dengan kualitas yang baik atau kualitas rendah, dan mereka tidak peduli dengan beras yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan standar kualitas mutu yang harus ditetapkan oleh pihak gudang distributor beras. Permasalahan: beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, harga beras di pasaran justru semakin melonjak sehingga banyak beredar beras yang memiliki kualitas kurang baik. Oleh karena itu, perlu adanya standar kualitas mutu dari pihak gudang beras saat mendistribusikan beras ke pasaran. Standar pengujian kualitas dari pihak Bulog terdapat 2 tahap, yaitu uji laboratorium dan uji visual. Namun, pengujian secara visual selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga masih sering terjadi kesalahan karena terbatasnya penglihatan manusia dan subjektif penguji. Lalu di bagian penyelesaian, sistem pengujian secara visual dengan citra digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk permasalahan tersebut. Proses pengujian dapat dilihat dari nilai putih, nilai bersih, dan nilai untuk beras yang diakuisisi oleh pengolahan citra digital. Proses akuisisi nilai bersih dan putih dilakukan dengan menganalisis nilai HSV atau Hue Saturation Value. Sedangkan nilai utuh dilakukan dengan menganalisis luas region area objek. Sebelumnya dilakukan training terhadap 30 data untuk mendapatkan decision tree yang berbentuk atau dengan model ID tree, Iterative Decomposition Tree. Data yang telah diakuisisi kemudian diklasifikasi ke dalam 3 kelas, yaitu baik, kurang, dan buruk, dengan menggunakan aturan dari decision tree yang dihasilkan pada proses training. Hasil pengujian dengan metode Key-Fold Cross Validation dengan K sama dengan 5 didapatkan akurasi sebesar 96,67%. Nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian masalah dengan metode low level, mid level, high level. Lalu di akhir kita akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Nah, untuk yang bagian low level akan dijelaskan oleh Mas Mabruri Hamdi. Di metode low level ada yang namanya segmentasi citra biner. Segmentasi dilakukan dengan mengubah citra beras menjadi citra biner seperti ditunjukkan pada gambar yang ada di sampingnya ini, gambar 3 bisa dilihat. Nah, gambar A merupakan citra beras RGB, kemudian dilakukan konversi ke citra grayscale seperti pada gambar 3B. Setelah itu dilakukan konversi lagi menjadi citra biner seperti pada gambar 3C. Berdasarkan citra biner yang dihasilkan, kemudian dilakukan pemisahan objek dan background dengan mendeteksi warna hitam yang bisa disebut 0 dan putih 1 dengan kernel 4x4. Selain itu, juga dilakukan pengecekan data letak koordinat setiap region objek yang tersegmentasi. Untuk bagian mid level akan dijelaskan oleh Mas Mustafa. Pada bagian ini akan dilakukan proses akuisisi nilai putih beras. Proses akuisisi nilai putih beras dilakukan dengan menganalisis nilai Hue
saturation, dan value setiap objek sesuai dengan koordinat masing-masing agar dapat dianalisis citra RGB sebelumnya dikonversi menjadi citra HSV dari masing-masing objek. Jika nilai hue di antara 0,2 hingga 0,7, nilai saturation di antara 0,01 hingga 0,3, dan nilai value di antara 0,55 hingga 0,9, maka objek diberi label putih. Jika tidak, maka diberi label tidak, seperti pada gambar 5A, merupakan citra hasil yang telah diberi label. Sedangkan gambar 5B merupakan pelabelan hasil analisis nilai putih pada citra tersegmentasi. Jumlah beras yang terdeteksi putih pada gambar 5 adalah sebanyak 28 butir. Jadi, prosentase nilai putih pada gambar 5 adalah 86%. Lalu untuk bagian yang high level, identifikasi kualitas beras berdasarkan hasil akuisisi citra. Kemudian dilakukan klasifikasi untuk mengidentifikasi kualitas beras yang diuji. Klasifikasi akan dilakukan dengan menganalisa data tekstual dari hasil akuisisi menggunakan rules yang didapatkan dari pohon keputusan pada gambar 2. Seperti ini gambarnya. Data citra yang diklasifikasi sejumlah dan sesuai dengan data tekstual yang digunakan pada proses pelatihan. Sebagai contoh digunakan gambar 5, gambar 6, dan gambar 7. Pada tahap akuisisi citra, hasil identifikasi kualitas beras menggunakan klasifikasi ID3 ditunjukkan pada tabel 2, seperti gambar di sebelah ini. Nah, berikut adalah kesimpulan yang telah disimpulkan oleh kelompok kami. Nah, kesimpulannya yaitu identifikasi kualitas beras dengan citra digital menggunakan klasifikasi ID3 didapatkan hasil akurasi sebesar 96,67%, di mana hanya ada 1 dari 30 data yang diklasifikasikan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Hasil akurasi klasifikasi yang didapatkan dengan metode key-fold cross validation dengan K sama dengan 5 juga cukup akurat, yakni precision 0,97, recall 0,97, dan F-measure 0,97. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi kualitas beras dengan metode klasifikasi decision tree ID3. Nah, tadi adalah penjelasan dan presentasi dari kelompok kami tentang review jurnal yang berjudul Identifikasi Kualitas Beras Menggunakan Citra Digital. Jika ada kesalahan mohon maaf. Kami bertiga undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.